Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Yuniar Abilah dengan NIM 0568862234 dari Program Studi Sains Data UT Bandung. Di sini saya akan membuat video tugas dari matkul basis data tentang pembuatan Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut ERD. Di sini sudah ada contoh studi kasus dan tugasnya. Tugasnya yaitu buatlah entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Untuk contoh kasusnya adalah sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Sebelumnya, saya sudah membuat identifikasi tahapan pembuatan entity relationship yang sesuai panduan. Tahapannya yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Dari contoh kasus di atas, saya telah mengidentifikasi terdapat 3 entitas, yakni dokter, pasien, dan administrator. Tahapan yang kedua adalah menentukan atribut-atribut dari masing-masing entity beserta kuncinya. Di sini saya sudah menentukan untuk entitas dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, spesialis, dan waktu kerja, dengan ID dokter sebagai primary key-nya. Yang kedua ada pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan nomor HP, dengan ID pasien sebagai primary key-nya. Yang ketiga ada administrator memiliki atribut ID admin, nama admin, dan waktu jaga, dengan ID admin sebagai primary key-nya. Langsung saja kita gambarkan. Terdapat 3 entitas. Ada dokter, admin, dan pasien. Primary key-nya ada ID pasien, ID admin, dan ID dokter. Lalu atribut lainnya. Di sini ada nama pasien, alamat pasien, lalu nomor HP. Ada nama admin, waktu juga. Lalu di sini ada nama dokter, spesialis, dan waktu kerja.
Oke, langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamanya. Di sini saya sudah membuat tabel himpunan yang dimana dokter memeriksa pasien dan dokter akan menyimpan data dari admin. Pasien akan diperiksa oleh dokter, pasien mendaftar pada admin. Admin menyerahkan data kepada dokter, dan admin melayani pasien. Langkah yang keempat adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, dapat perhatikan ringkasan dari kasus berikut. Pertama, banyak dokter memiliki banyak pasien. Yang kedua, banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Ketiga, banyak administrator menyerahkan banyak data pada banyak dokter. Yang keempat, banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut menunjukkan bahwa semua relasi bersifat many to many. Langsung saja kita gambarkan kembali relasinya. Baik, ini adalah hasil dari penambahan derajat kardinalitas dan menghasilkan IRD yang saling terhubung. Cara membacanya adalah dokter memeriksa banyak pasien dan admin memberikan banyak data kepada dokter dan admin melayani banyak pasien. Selanjutnya adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif, yang dimana jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai many to many, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka entitas dan atribut tambahan akan muncul dari interaksi tersebut. Maka entitas yang pertama ada pendaftaran. Memecah dari relasi antara admin dan pasien memiliki atribut ID pendaftaran, ID admin, dan ID pasien. Yang kedua ada entitas pemeriksaan. Memecah relasi antara dokter dan pasien memiliki atribut ID pemeriksaan, waktu pemeriksaan, ID dokter, ID pasien, dan resep obat. Yang ketiga ada entitas data. Memecah relasi antara admin dan dokter memiliki
atribut ID data, ID admin, dan ID dokter. Langsung saja kita gambarkan. Entitas tambahan. Pendaftaran. Lalu data pemeriksaan.
Baik, kurang lebih seperti inilah hasil akhir dari pembuatan ERD. Seperti contoh kasusnya, yakni pasien banyak pasien melakukan pendaftaran kepada banyak admin, lalu admin memberikan banyak data kepada banyak dokter, dan banyak dokter melakukan pemeriksaan, dan banyak pasien diperiksa oleh dokter. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.